Selamat pagi bersama saya, Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi bersama Allah di waktu fajar. Dengan doa dan bimbingan darinya, kita dapat diyakinkan bahwa pada hari yang mulia itu, ketika Yesus kembali untuk mengklaim miliknya, bahwa kita akan menunggunya di sana dengan tangan terbuka dan disambut ke hadiratnya yang kekal. Ditulis oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Salam, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 30 Mei 2022 dengan judul Dia yang memanggil kita adalah setia. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Oleh karena kasih dan rahmat-Mu begitu besar bagi hidup dan kehidupan kami, lebih khusus panjang malam di dalam tidur kami, hingga tiba di pagi hari ini kami dibangunkan dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami rindu untuk belajar mendengarkan firman Tuhan. Curahkanlah kepada masing-masing kami kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-24. Demikian firman Tuhan, Ia yang memanggil kamu adalah setia, Ia juga akan menggenapinya. Mari kita ikuti penjelasannya. Tidak pernah sebuah doa dipersembahkan, betapapun lemahnya. Tidak pernah setetes air mata dicucurkan, betapapun rahasianya. Tidak pernah suatu kerinduan yang ikhlas kepada Allah didambakan, betapapun lemahnya. Meskipun begitu Roh Allah akan pergi menjemputnya. Bahkan sebelum doa itu dipersembahkan atau keinginan hati itu diberitakan, rahmat dari Kristus keluar untuk memenuhi rahmat yang bekerja di atas jiwa manusia. Bapamu yang di sorga akan melepaskan daripadamu pakaian yang dinajiskan oleh dosa. Dalam nubuatan perumpamaan Sakaria, imam besar Yosua berdiri dalam pakaian kotor di hadapan malaikat Tuhan, menggambarkan orang berdosa. Dan kata-kata yang diucapkan Tuhan, tanggalkanlah pakaian yang kotor itu daripadanya. Dan kepada Yosua ia berkata, lihat, dengan ini aku telah menjauhkan kesalahanmu daripadamu. Aku akan mengenakan kepadamu pakaian pesta. Demikian juga Allah akan mengenakan kepadamu pakaian keselamatan dan menyelubungi engkau dengan jubah kebenaran. Ia akan membawa engkau ke dalam rumah pestanya, dan panjinya di atasmu adalah kasih. Disalin dari buku Seri Membina Keluarga, jilid 5, halaman 153. Langkah ke atas menuju sorga harus diambil satu persatu. Setiap langkah maju memperkuat kita untuk langkah selanjutnya. Kuasa anugerah Tuhan yang mengobatkan hati manusia adalah sebuah karya yang hanya sedikit dipahami, karena mereka terlalu malas untuk melakukan upaya yang diperlakukan. Disalin dari buku Testimonies, jilid 4, halaman 444. Oh, betapa besarnya panjang sabar Allah yang penuh rahmat, apabila umatnya meninggalkan dosa-dosanya yang telah menutup hadiratnya. Ia mendengar doa mereka dan dengan segera akan bekerja bagi mereka. Dikutip dari buku Alfa dan Omega, jilid 2, halaman 182. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini mendatangkan sukacita, berkat untuk kami mempersiapkan diri kami melakukan pelayanan kami sepanjang hari ini. Lebih daripada itu,
memberikan satu penekanan khusus. Tidak pernah sebuah doa dipersembahkan, betapapun lemahnya. Tidak pernah setetes air mata dicucurkan, betapapun rahasianya. Tidak pernah suatu kerinduan yang ikhlas kepada Allah didambakan, betapapun lemahnya. Meskipun begitu, Roh Allah akan pergi menjemputnya. Terpujilah nama Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, Bapak Bupati bersama wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi pelihara mereka. Curahkan hikmat pengetahuan sorga, dedikasi di dalam melaksanakan segala tugas dan tanggung jawab mereka. Lebih daripada itu, di saat mereka mengambil sebuah kebijakan, biarlah itu mendatangkan berkat bagi rakyat dan bangsa kami. Kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, semua para pekerja kesehatan yang sedang melayani di setiap rumah sakit, bahkan puskesmas yang ada di Indonesia. Lindungi mereka Tuhan, berikan sukacita, dedikasi, terlebih kuasa Roh Kudus-Mu di dalam pelayanan mereka. Lebih khusus kami berdoa untuk kelanjutan pembangunan Rumah Sakit Advent Palangkaraya dan juga Rumah Sakit Advent Kupang. Kiranya Tuhan memberkati semua para tukang dan juga pimpinan-pimpinan kami yang mengawasi secara langsung. Hikmat sorga senantiasa dicurahkan kepada mereka. Lebih khusus kami berdoa untuk hamba-Mu Dr. Raymond yang Tuhan sudah percayakan oleh keputusan organisasi untuk memimpin Rumah Sakit Advent Palangkaraya. Hikmat sorga, dedikasi, sukacita akan menjadi milik dan bahagian daripada hamba-Mu di dalam pelayanan. Kami menyerahkan pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat. Saat ini Tuhan, mereka membutuhkan kuasa Roh Kudus dalam pelayanan mereka untuk belajar Alkitab interaktif online, KKR, dan juga KPA. Kiranya Tuhan tolong memberkati, curahkan hikmat pengetahuan sorga selalu kepada mereka. Guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa juga Tuhan memberkati untuk mereka mendidik anak-anak memiliki karakter Yesus Kristus. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Tuhan berkati dan lindungi mereka selalu. Kami berdoa untuk para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka, mereka selalu bersyukur dan melayani Tuhan senantiasa. Yang berada di dalam kebimbangan ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh untuk terus bersandar berhadap kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, ampuni kami Tuhan, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.